Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Wicaksono, salah satu dosen Prodi Seni Pedalangan jurusan Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Pada kesempatan ini akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengetahuan wayang dengan kode mata kuliah 241304011103 untuk kurikulum MBKM UBE dan SP12330102 untuk kurikulum KKNI, yang mana pada saat ini ISI Surakarta menyelenggarakan 2 kurikulum bersamaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan mata kuliah pengetahuan wayang mencakup 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery dilaksanakan dengan menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, referensi yang digunakan, dan materi pembelajaran yang disampaikan. Untuk aspek interaction dilakukan dengan metode pembelajaran secara luring, yakni tatap muka langsung antara mahasiswa dengan dosen. Untuk assessment dilakukan penilaian dengan mencakup partisipasi dan penugasan. Deskripsi mata kuliah pengetahuan wayang yaitu bahwa mata kuliah pengetahuan wayang merupakan mata kuliah wajib prodi yang berupa mata kuliah teori berbobot 2 SKS. Mata kuliah pengetahuan wayang diampu oleh mahasiswa pada semester 2 serta bertujuan menjadi bekal dasar bagi mahasiswa Prodi Seni Pedalangan terkait pengetahuan dasar tentang wayang. Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu mengidentifikasi ragam wayang di Indonesia secara umum, gaya kedaerahan dari wayang kulit Jawa secara khusus, mengetahui proses pembuatan wayang, dan mampu menginterpretasi karakteristik tokoh-tokoh wayang sesuai dengan kaidah seni pedalangan. Adapun sistem pembelajaran mata kuliah pengetahuan wayang adalah diselenggarakan secara luring sebanyak 16 kali tatap muka. Diampu dengan 2 orang dosen yang terbentuk dalam satu tim teaching serta berbobot 2 SKS dengan rincian bahwa tatap muka langsung diselenggarakan dengan perhitungan 2 kali 50 menit, belajar mandiri sebanyak 2 kali 60 menit, dan tugas mandiri terstruktur diselenggarakan dalam perhitungan 2 kali 60 menit. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mampu memahami ragam wayang Indonesia, mampu mengidentifikasi gaya kedaerahan wayang kulit Jawa, mampu menjelaskan proses pembuatan wayang kulit Purwo, mampu menjabarkan struktur bentuk wayang kulit Purwo, dan mampu menelaah karakteristik tokoh wayang berdasarkan perwujudan bonekanya guna menghasilkan karya ilmiah atau karya seni yang sesuai dengan kaidah-kaidah akademis. Adapun outcome pembelajaran atau sub CPMK yang dicapai dalam setiap pertemuan yaitu mampu mengenali ragam wayang yang tersebar di wilayah Indonesia, mampu menjelaskan berbagai wayang yang menjelaskan berbagai jenis wayang berdasarkan bahan pembuatan dan siklus cerita, mampu mengenali ragam gaya kedaerahan wayang kulit Jawa, mampu membandingkan ciri khas dari setiap ragam gaya wayang kulit Jawa, mampu mengetahui jenis dan fungsi dari alat bahan dalam membuat wayang, serta mampu menjelaskan proses tatah sungging wayang dari awal sampai akhir. Selain itu juga mampu mengetahui bagian-bagian dalam struktur boneka wayang secara umum, mampu memerinci ragam hias yang ada di dalamnya, mampu mengetahui penggolongan wayang kulit, serta mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh wayang berdasarkan polatan pasmon dan adat. Dan sub CPNK yang terakhir adalah mampu menganalisis karakter tokoh wayang sesuai dengan komposisi ragam hias yang ada pada anatomi, atribut, dan busananya. Metode pembelajaran yang diselenggarakan mencakup sinkron dan asinkron. Sinkron diselenggarakan tatap muka langsung dengan dosen dan mahasiswa. Adapun asinkron dilakukan ketika dosen berhalangan hadir secara tatap muka langsung. Caranya dengan memanfaatkan LMS ISI Surakarta dengan aktivitas penyajian e-materi
diskusi, pengiriman video presentasi. Adapun aktivitas perkuliahan dari mata kuliah pengetahuan wayang adalah ceramah dan diskusi kelas terkait ragam wayang Indonesia, diskusi identifikasi gaya kedaerahan wayang kulit Purwo, proses pembuatan wayang, penjabaran struktur bentuk wayang kulit Purwo, dan telaah karakter wayang kulit yang dilengkapi dengan penugasan mandiri maupun berkelompok. Materi pembelajarannya meliputi ragam wayang di Indonesia, klasifikasi wayang berdasarkan bahan pembuatan dan siklus cerita, gaya kedaerahan wayang kulit Jawa yang meliputi wayang gaya Surakarta, Yogyakarta, Kedu, Jawa Timuran, dan Banyumasan, jenis dan fungsi dari alat bahan pembuatan wayang, proses pembuatan wayang kulit, struktur bentuk wayang kulit, serta karakter tokoh wayang berdasarkan bentuk rupanya. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah wayang mencakup referensi wajib dan referensi pendamping. Referensi wajib kurang lebih ada 9, 3 diantaranya bersifat mutakhir, yaitu referensi yang berjudul Pengetahuan Dasar Teori dan Petunjuk Teknik Belajar Mendalang 2020 oleh Suyanto, Pertunjukan Wayang Kulit Gaya Kerakyatan Jawa Timuran, Kedu, dan Banyumasan tahun 2019 oleh Nugroho, Sunarti, dan Murtane. Referensi Mari Mengenal Wayang Jilid 1 Tokoh Wayang Mahabharata Jawa tahun 2014 oleh Susilo Madjo. Adapun referensi pendamping, terdapat 10 referensi yang semuanya bersifat mutakhir terbitan 2015 sampai 2024 ini. 3 diantaranya adalah referensi berjudul Analyzing the Evolution of Indonesian Wayang Puppetry and its Fusion with Modern Theater and Performance Arts tahun 2024 oleh Wibowo. Kemudian referensi berjudul Pembuatan Wayang Kulit di Kampung Wayang Kepusari, Wonogiri dalam Fotografi IC tahun 2024 oleh Rozi. Dan Duto Pandowo dalam Lakon Kresna Duto Gaya Yogyakarta, sebuah analisis hermeneutik tahun 2023 oleh Wicaksono. Demikian kurang lebihnya terkait dengan gambaran pembelajaran dalam mata kuliah pengetahuan wayang. Selanjutnya perkenalkan saya menyajikan video perkuliahan pengetahuan wayang dari awal penyelenggaraan mata kuliah pengetahuan wayang pertemuan ke-7 sampai ditutupnya perkuliahan pada pertemuan 7 tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pengetahuan wayang di pertemuan ke-7 ya. Oke, ini karena ini jam pertama, supaya lancar, dapat berkah, ilmu bermanfaat, dan religius, monggo saya persilahkan kita untuk mengawali pagi ini dengan berdoa. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kehadiran pagi hari ini. Jenengan sudah mencoba melawan kantuk tentunya. Terima kasih hadirannya. Saya akan melakukan presensi dulu ya. Silahkan seperti biasa mengacungkan tangan. Fajar Ahmad, Andika Pratama, Danar Dana, Galih Rakatama, Olex Arafat, Bagus Hakinen. Oke. Terima kasih ya. Seperti biasanya bagi teman-teman yang terlambat nanti akan saya tandai. Tapi alhamdulillah pagi ini tidak ada yang terlambat. Oke. Minggu lalu pada pertemuan ke-6 kita sudah membahas tentang pengetahuan alat dan bahan. Tatah itu seperti apa, bentuknya seperti apa, ragamnya seperti apa, bahan untuk membuat wayang itu apa aja. Mulai bahan yang dibakukan dan yang sering digunakan atau lazim digunakan sampai bahan yang sekarang menjadi bahan-bahan alternatif. Nah, pada kesempatan ini, pada pertemuan ke-7 ini, kita akan mengobrol
berdiskusi tentang proses pembuatan wayang dari awal sampai akhir. Nah, diharapkan dalam pertemuan ke-7 ini itu adalah teman-teman nanti memiliki kemampuan untuk menjelaskan proses pembuatan wayang kulit mulai dari tahap persiapan hingga finishing. Kalau minggu lalu alat bahan, nah ini prosesnya piye kan? Nah, indikatornya apa yang perlu jenengan capai atau untuk mengukur keberhasilan jenengan dalam perkuliahan hari ini? Yang pertama adalah kemampuan menerangkan proses persiapan dengan benar, kemampuan menerangkan proses menatah dengan urut, kemampuan menerangkan proses menyungging dengan urut pula, kemudian kemampuan menerangkan proses finishing dengan benar. Jadi ada 4 indikator dikatakan jenengan bisa mencapai kemampuan yang ada di sub CPK 6 untuk perkuliahan ke-7 ini. Bisa dimaksud ya? Nah, untuk bisa memahami atau untuk memperkuat apa yang disampaikan di sini, ada beberapa buku referensi bacaan yang bersifat wajib dan pendamping. Yang wajib itu adalah karya Sagio Samsudi tahun 91 itu mengenai wayang kulit Gagrag Ngayogyakarta, morfologi, tataan sunggingan, dan teknik pembuatan. Yang kedua adalah S. Haryanto itu seni kriya wayang kulit. Nah, itu seni rupa, tatahan, sunggingan. Itu 2 buku wajibnya. Kemudian untuk pendampingnya itu ada pembuatan wayang kulit di Kampung Kepusari, itu karya Rozi, ini disertasi doktoral. Yang kedua adalah Widagdo, itu struktur wajah, aksesoris, serta pakaian wayang kulit Purwo. Yang kedua ini artikel jurnal, itu memuat beberapa rincian tentang struktur-struktur dan proses pembuatan wayang kulit. Nah, ini nanti diharapkan setelah perkuliahan ini jenengan bisa mengakses buku-buku ini untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih. Oke. Terkait dengan proses tatah sungging ini saya mau tanya dulu. Kira-kira teman-teman yang ada di sini siapa yang sudah pernah atau bisa melakukan proses pembuatan wayang? Natah dewe, nyungging dewe, atau malah wis madeg jadi perajin? Belum ada ya? Belum ada. Kalau di sini siapa meskipun tidak membuat sendiri, tapi siapa yang sudah mengetahui proses pembuatan wayang? Pak. Oke, silahkan untuk dijelaskan secara singkat. Izin menjawab, Pak. Dalam proses pembuatan wayang itu pertama kali itu mementang kulit. Kulit itu pertama kali dibentang, setelah dibentang itu dikapangi, membuat postur tubuh, terus selanjutnya itu proses penataan. Oke. Gitu, Pak. Setelah penataan ada proses. Setelah penataan itu biasanya diamplas dulu supaya halus, baru nanti proses tahap nyungging, utamanya mulas wayang tersebut. Oke, nyungging atau mulas wayang. Itu teknik pewarnaan ya. Pewarnaan. Setelah itu masih ada teknik lagi. Setelah pewarnaan selesai biasanya itu didus. Didus itu finishing terakhir menggunakan clear. Itu biasanya seperti itu, Pak. Oke. Ada yang mau nambahkan setelah didus dikapake? Oke, digapit ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Bagus. Nah, itu adalah gambaran atau penjelasan dari Mas Bagus. Apakah sudah lengkap? Apakah belum lengkap? Nah, mari kita diskusikan di sini ya. Nanti jabaran saya seperti apa. Nah, di sini saya akan share sedikit video pendek yang akan membuka wawasan kita secara virtual melalui video ini gimana toh proses pembuatan wayang. Tapi ada beberapa proses yang belum terlihat di sini, ya itu nanti akan kita cross check dengan informasi dari Mas Andika. Wayang is a traditional form of puppet theatre play from Java, Indonesia. Generally, wayang is performed in a ritual performance from midnight until dawn by a dalang, an artist and a spiritual leader. Oke, iya lah, itu rasa ditonton. Ya, Oke, intinya tadi ada sebuah informasi ya, isi videonya tentang pembuatan wayang.
Bahasanya bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada yang bisa menangkap? Tidak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Diokai maem roti, sandwich, pizza, langsung bisa bahasa Itali barang. Oke, selanjutnya tadi Mas Andika ya udah ngomong ke, oh disiapkan, dipenteng dan sebagainya, ditata, disungging, terus di finishing, digapit itu tadi. Memang benar apa yang disampaikan Mas Andika ya, bahwa pada dasarnya ada 4 tahapan dalam proses pembuatan wayang. Persiapan, penatahan, penyunggingan, finishing. Nah, persiapan itu meliputi hal-hal terkait dengan ketersediaan alat dan bahan. Tatahnya disiapkan, diperiksa ketajamannya, ya toh, karat-karatnya dibersihkan. Jangan sampai ketika mau natah wis ketul. Ketul itu tidak tajam. Itu satu menimbulkan kerusakan tatah, gitu. Yang kedua, ya hasilnya kurang maksimal. Mesti akan berenjul. Makanya ketajaman itu penting. Kemudian penyiapan bahan. Penatahan itu adalah proses pemahatan kulit dengan jenis tatahan berlubang tembus pandang. Bukan menyayat atau merobek. Kemudian dipahami dari kulit wayang menjadi wayang setengah jadi, yaitu putihan. Jadi ciri khas natah wayang itu adalah membuat lubang-lubang bolong, ceplong, transparan. Jadi cetok. Berbeda dengan mahat kayu. Mahat kayu itu nyukil. Gitu. Juga tidak menyayat itu atau menyuai itu enggak. Itu jadi memang harus bolong ceplok. Sehingga ketika diterawang ini terlihat. Itu adalah karakteristik pahatan wayang. Beda dengan pahat kayu, pahat patung itu berbeda. Nah, penyunggingan, proses penyunggingan itu disebut dengan mulas. Mas Andika tadi sudah bilang, atau teknik pewarnaan. Nah, ini ada satu kaidah baku ketika kita lakukan dalam proses penyunggingan wayang. Kaidah bakunya ada yang tahu? Belum. Kaidah bakunya adalah menggunakan sistem pewarnaan blok, gitu. Di blok, kalau wayang kulit purwo itu di blok. Dan kemudian dengan kaidah tumbuk sorot. Ya, istilahnya nek basa Jawanya atau istilah pedalangannya tumbuk sorot itu adalah gradasi berpasangan. Ijo pasangnya karo abang. Perlu kita siapkan adalah pembuatan pola. Nah, pola ini dilakukan dengan membuat sketsa cengkorongan itu pada sebuah kertas. Bisa kertas kalkir ataupun kertas gambar yang lain. Buat sketnya dulu. Setelah itu menyiapkan alat pahat. Seperti yang sudah saya singgung tadi, yaitu ketajaman, karatnya dihilangkan. Ojo nganti ketul. Nah, kemudian menyiapkan bahan. Nah, ini yang tadi disinggung oleh Mas Andika itu dipentang. Memang bahan itu minggu lalu itu perlu dikeringkan, dikerok menjadi sebuah kulit perkamen. Jadi kulit perkamen itu minggu lalu sudah saya singgung juga, kulitnya yang bening ya, beda untuk kulit sepatu. Nah, kulit sepatu namanya kulit persama. Nah, setelah itu bahan itu diambil, kemudian gebing. Ada aktivitas yang disebut gebing. Ada yang tahu istilah proses gebing? Gebing itu Memotong ukuran wayang. betul. Gebing itu memotong ukuran wayang ya. Wayangnya sing arep dimal atau polanya tadi, template ngisore kulit. Dari garis terluar pola itu disisake rada amba, 1 cm 2 cm. Corek, potong. Nah, ini disebut dengan gebingan. Terus gebingan. Oh, tuku kulit sak gebingan. Artinya belilah kulit 1 potong seukuran wayang, itu namanya gebingan. Nah, setelah digebing itu baru nyorek. Nah, ini yang terkadang perlu kita tertibkan ya. Nyorek itu proses membuat sketsa pada permukaan kulit. Caranya itu ada 3, yaitu ngeblak, mutrani, atau murgo. Ini ngeblak jelas ya. Ini sketsa yang sudah kita buat. Taruh bawahnya, terus digores. Sehingga permukaannya itu ada
pola yang terpindah di sini, tracing istilahnya. Cara kedua itu adalah dengan mutrani. Ada yang tahu cara mutrani? Oke, siapa yang Mas Gale? Mas Bagus? Ya, coba jelaskan nek mutrani piye? Nggih, Pak. Setahu saya itu muteran itu dengan menggunakan wayang asli secara langsung. Itu Caranya? dicorek Oke. di atas kulit secara langsung dengan wayang. Oke. Nah, itu yang disebut muteran itu seperti itu. Nah, wayang sing diblak itu jenenge babon. Babonan. Wayang babonane template di sini, des. Di sini bisa atau di sini. Karena ning kene luwih cetha gitu. Balu di tracing. Corek. Itu adalah carane apa jenenge muteran. Nek murga. Murga prosesnya piye murga? Ada yang tahu murga? Coba. Monggo. Murga piye? Setahu saya kalau murga itu membuat wayang dari wujud yang aslinya lalu digubah ke dalam bentuk yang kita inginkan. Oke. Itu murga. Ada pendapat lain kira-kira murga itu piye? Olex? Ajar? Oke. Informasi dari Mas Andika saya lengkapi ya. Selain informasi tersebut, cara dibuatnya itu orang yang kertas. Langsung dikuliti. Corek langsung tanpa mal. Tanpa tiruan atau tanpa duplikasinya. Langsung dicorek di sini. Oh, aku harap dari Kresno. Wondo Surak. Wondo Mangu. Pengetahuan dasar yang kita punya yang ada di otak langsung transfer di kulit. Corek di sini. Kalau tadi kan tetap pakai babonan. Pakai induan pola. Ini langsung. Itu namanya murga. Saya lengkapi ya Mas ya. Tapi silahkan Anda nanti bisa cross check pengertian murga itu seperti apa. Kalau belum yakin. Bisa jadi pendapat saya juga masih perlu di cross check. Tapi sejauh ini yang saya ketahui seperti itu. Nah yang paling penting itu menurut saya ketika proses nyorek itu harus dengan paku penyorek atau tatah penyorek. Dalam satu set wayang itu tatah kemarin itu saya sudah menunjukkan gitu loh penyorek. Ujungnya runcing. Harus pakai itu. Ada yang setuju, ada yang tidak? Ya. Silakan. Izin bertanya, dalam aktivitas nyorek itu kan jenengan mau ngendika harus pakai paku ya itu. Iya. Karena di era sekarang kan banyak tuh Pak, ada ballpoint itu tuh. Kenapa tidak menggunakan itu Pak? Oke. Padahal saiki oke sih nganggo pulpen ya. Karena beberapa informasi ketika saya dulu natah gitu. Belajar natah di ahli-ahli natah itu bilang nek nganggo tinta kuwi reget, nganggo pulpen, nganggo drawing itu reget. Apalagi kalau tintanya hitam. Itu nanti akan merusak fokus ya, rada ngaco fokus. Jadi untuk iso runtut alur dengan garis pola itu nanti kabur, tipake ireng gitu. Ora cetha garis ireng. Nah, jadi bolongannya nggon ngendi. Itu terkadang penatah itu agak apa ya, komen di situ. Wah, jonggo ireng jane kan. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Pak Dikemis itu, justru ketika dicorek itu kan brenjol ya. Kulitnya kan tergores. Lah, goresan itu yang nanti akan terasa di sini. Urutin. Nah, mata tatah itu bisa langsung template plek di garis goresan itu. Auto rapi di sini. Monggo nanti kalau praktek natah dirasakan. Berarti untuk penggunaan tinta dihindari. Sebaiknya dihindari. Meskipun dalang-dalang saiki gambare apik, gambare langsung nenggon tinta ya kan, nenggon kulit pakai tinta ya karena memang itu rekoso. Tapi dari sisi penataan itu rekasa agak sulit. Bisa tapi kan rekoso. Kalau saya juga lebih sepakat dan bisa merasakan penak nganggo penyorek. Nah, setelah itu baru proses penatahan. Mulai dari ngapangi, natah, bedain, delingi terus nguwuk.
Ngapangi itu adalah menatah garis paling luar. Ini garis kapangan. Nah, paling luar itu atas sih. Lihat. Rampung. Setelah itu adalah menatah ragam hias atribut busana. Untuk ini bisa diamati. Bisa diamati. Garis belakang boleh. Nah, yang ditata sik dhewe itu adalah bidang-bidang garis yang tiba dhuwur ya. Ini ya. Mas-masan iki. Ana tokolan, koma, tokolan tutup, tokolan, koma, tutulan. Nah, itu adalah mas-masan. Nah, isen-isenane pakai motif isen-isenane iki inten-intenan, kawatan, karo saiki sing sok lali itu proses ndelingi. Apa yang ndelingi? Ada yang mau ngaco? Oh, Andika. Ganas sih Andika. Apa ndelingi? Ndelingi itu menghilangkan kotoran-kotoran di garis pinggir. Supaya terlihatnya itu tidak apa nggih Pak bahasa Indonesia nih. Pating jerwik-jerwik ngoten iki lho Pak. Pating jendul tajam. Nah, betul. Itu adalah proses ndelingi ya. Berarti ini bagian-bagian pinggir iki. Biasanya saya sing mburi iki mesti akan jendul ya nek tatahmu ketul, wah berinjul banget. Dirapikan, dideling, disayat tipis dengan melakukan sayatan tipis itu namanya ndelingi. Nah nek wis kuwi dikuwuk utawa diamplas nek saiki yo. Jadi bertanya Pak, Nggih. dalam mendasari, Iya. kenapa yang dipilih adalah warna kuning, bukankah kalau warna putih lebih mudah untuk memberi warna-warna selanjutnya? Oke. Perajin dibangun jiwa gendeng itu memberikan warna kuning itu alasannya adalah untuk menyetake ya, memperjelas ketika proses gembleng atau brongsong. Yang itu notabene menggunakan warna emas. Jane padha wae. Nek tok putih sik, sret, otomatis sing akan diemas itu kudu tok kuning sik. Nah, ketika di kuning sik jebret awake jelas di kuning, nah sik diputihi luwih sithik. Nanti di bagian sing di kuning kuwi sing ditablek emas. Nah, silahkan diamati yo, amatono. Ning bagian sembulian ini. Nah, ini sembulian. Nah, ini yang warnanya kuning emas itu adalah namanya giu. Nah, yang gradasi warna ini, nek ngeblok itu jenis kelopan, nek wajik-wajik seperti namanya kelacapan. Nek semburat cilik-cilik kaya wayang-wayang Yogyo itu jenis sabutan. Itu jenenge balesi. Saya rasa penjelasan untuk diskusi hari ini melengkapi apa yang sudah disampaikan saudara Andika itu tadi, semoga bisa dipahami ya. Mungkin ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, perkuliahan tetap harus ada aktivitas belajar mandiri. Oke, belajar mandiri. Saya kira sama ini sapa sing wis tau ning perajin wayang. Ngomongan Andika terus ya. Kowe ning ndi? Oh, Di daerah Bayak Pak, oh Bayak. Jarum Bayak. Oke. Mas Hanardano? Oh, belum pernah. Oke, ya mumpung ana sing burung pernah, silahkan satu kelas ini dipontol dibagi observasi lapangan. Boleh terdekat, ngene sanggar wayang gogon, boleh karo sireng-sireng ya toh, jalan-jalan ke Manyaran atau ning Butuh atau ning Pucung monggo. Silahkan buat kelompok ini 5 ya toh. Lakukan pengamatan pada proses penataan atau penyembelihan wayang yang dilakukan oleh perajin itu. Terus tok takoni, lakukan wawancara, ngobrol ae. Carane piye? Cross check hasil diskusi kita di lapangan. Terus tok catat, silahkan membuat catatan secara mandiri, dewe-dewe, Oke, saya rasa perkuliahan kita hari ini kita akhiri. Saya mengucapkan terima kasih. Segala salah kata, guyonane kok pedes men, orang nyambelok pedes. Saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Baik. Baik teman-teman, saya rasa perkuliahan hari ini saya akhiri. Kita tutup. Terima kasih. Selamat berkuliah lagi. Sing urus sarapan-sarapan, sing urus ngopi-ngopi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.